Peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, kan ada dugaan pemberian THR dari SYL ke Komisi 4 DPR dan juga ke sejumlah anggota fraksi Nasdem. Total 750 juta rupiah dari fakta persidangan. Kalau Mas Kurnia lihat, ini sebenarnya sudah memenuhi unsur gratifikasi atau masih ada yang harus didalami sebenarnya? Iya, penyampaian jaksa penuntut umum dalam proses persidangan tatkala membaca berita acara pemeriksaan penyidikan penting untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dapat diambil oleh KPK dalam hal ini jaksa penuntut umum adalah menghadirkan 9 orang penyelenggara negara atau anggota DPR RI yang terdiri dari pimpinan Komisi 4 DPR RI, ketua fraksi Nasdem DPR RI, dan 3 orang politisi Nasdem yang juga berstatus sebagai anggota DPR RI. Maka dari itu, ketika mereka hadir dalam proses pemeriksaan, dan ini kami anggap relevan, karena masih dalam bagian konstruksi besar gratifikasi yang diduga diterima Syahrul Yassin Limpo sebesar 40-an miliar rupiah. Dari gratifikasi itu kemudian dibagi, salah satunya diduga terkait dengan THR, istilahnya kepada 9 orang anggota DPR RI tersebut. Maka dari itu kami mendorong agar KPK segera mungkin memanggil 9 orang tersebut. Jika kemudian Mbak Cindy ini terbukti, maka mereka dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan gratifikasi. Kenapa? Karena ketika mereka terima aliran dana itu, sebenarnya ada tindakan pembenar ketika menerima gratifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Tentu kalau kita mendengar dari berita acara pemeriksaan tersebut, sudah sangat lewat 30 hari itu, namun tidak dilaporkan kepada KPK. Maka dari itu, delik gratifikasi dapat disematkan kepada penyelenggara negara tersebut. Demikian, Mbak Oke, Cindy. Mas Kurnia, tapi kan KPK bilang perlu dipanggil atau enggaknya, akan lihat dulu pembuktian atau ini cukup kuat apa enggak. Nah, tapi kalau Mas Kurnia ngelihat, apalagi sebenarnya yang dibutuhkan KPK untuk harus memanggil para pihak-pihak yang udah disebutin ini? Mbak Cindy, kalau kita membaca beberapa pemberitaan, setidaknya 3 bulan terakhir sebenarnya KPK sudah melakukan tindakan memanggil anggota DPR RI dalam proses penyidikan. Bahkan Mbak Cindy, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan, upaya paksa penggeledahan di salah satu kediaman anggota DPR RI tersebut. Bagi kami, hal itu sudah cukup untuk membawa mereka ke proses persidangan. Sekali lagi, apakah membawa mereka ke proses persidangan sudah barang tentu mereka bersalah? Tentu tidak, akan tetapi ini untuk memperkuat bagaimana keabsahan dari atau validitas dari berita acara pemeriksaan tersebut. Ketika mereka tidak mampu membuktikan bahwa perolehan itu bukan merupakan gratifikasi atau mungkin membantah secara keseluruhan, maka harus simultan. Satu sisi keterangan itu menguatkan kesalahan Syahrul Yassin Limpo sebagai terdakwa, kemudian harus juga dimanfaatkan untuk membuka surat perintah penyidikan baru terkait dengan tindakan gratifikasi. Mbak Cindy, ini adalah salah satu sequel dari proses hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya juga kita mendengar ada aliran dana ke partai politik, bahkan ada aliran dana diduga puluhan miliar juga ke penegak hukum, yaitu kepada mantan Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Jadi sequel-sequel ini harus benar-benar ditindaklanjuti oleh KPK, dan ini juga Mbak Cindy, dalam proses persidangan seorang saksi itu menyampaikan keterangan di bawah sumpah. Maka dari itu, ketika keterangan itu tidak benar, tentu saksi tersebut dapat dijerat. Akan tetapi kalau keterangan itu benar, ini keterangan yang sangat-sangat bermanfaat untuk memproses hukum Syahrul Yassin Limpo dan para penyelenggara negara lainnya yang diduga menerima THR dari Kementerian Pertanian. Demikian, Mbak Cindy. Oke, artinya rangkaian penggeledahan akhir tahun lalu, kemudian juga manggil anggota DPR di penyidikan, sebenarnya udah cukup ya untuk bekal untuk menghadirkan pihak-pihak ini ke persidangan. Tapi kalau kita tarik lagi juga Mas Kurnia, untuk membuktikan pihak-pihak terkait ini bisa dijerat pasal gratifikasi atau tidak, pembuktiannya seperti apa yang harus dilakukan KPK? Iya, Mbak Cindy, dalam BAP itu
kita baru mendengar dari satu orang saksi. Tentu kalau untuk menjerat seseorang, satu saksi tidak bisa membuktikan suatu kejahatan. Akan tetapi perlu dipanggil. Misalnya tadi disampaikan dalam proses persidangan, pemberian THR itu dilakukan di salah satu ruangan pegawai Kementerian Pertanian, maka panggil orang tersebut. Jadi saksi-saksi yang saya rasa KPK sudah mengetahui itu harus dipanggil untuk menguatkan bahwa benar ada pemberian tersebut. Apalagi Mbak Cindy, Komisi 4 itu adalah mitra kerja dari Kementerian Pertanian. Tentu ketika pemberian itu diberikan, ada konflik kepentingan di sana. Jadi relasi sebenarnya sudah terbentuk. Ketika pemberian itu tidak ada konteks, karena kalau ada konteks tentu masuk pada delik suap. Ketika tidak ada konteks, maka gratifikasi itu dapat dijerat. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit. Apalagi, Mbak Cindy, pasal 12 huruf B besar gratifikasi itu memperkenalkan metode pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Jadi beban pembuktian itu ada pada pelaku. Karena biasanya kalau dalam tindak pidana umum, beban pembuktiannya ada pada penuntut umum. Ketika gratifikasi, tatkala terdakwa atau pelaku kejahatan tidak mampu membuktikan bahwa penerimaan itu bukan berasal dari kejahatan, maka yang bersangkutan dapat langsung dijerat dan harta kekayaan yang diduga diperoleh harus dikembalikan atau dirampas untuk negara. Demikian, Mbak Cindy. Oke, Mas Kurnia, ini sambil menunggu apakah KPK akan menghadirkan pihak-pihak ini ke persidangan atau tidak. Tapi kan ini sudah cukup disoroti ya, apalagi angkanya kan nggak kecil ya, 750 juta rupiah. Apakah sebenarnya pihak-pihak yang diduga menerima THR ini perlu juga memberikan klarifikasi ke publik? Iya, kalau klarifikasi itu adalah hak dari mereka, akan tetapi yang supaya masuk dalam konstruksi hukum, alur hukum perkara Syahrul Yassin Limpo, mereka penting untuk dimintai keterangan dalam proses persidangan. Ketika dalam proses persidangan mereka tidak bisa menjelaskan, maka proses penyidikan itu harus dimulai oleh KPK. Demikian, Mbak Cindy. Oke, kita tunggu ya langkah tegas dari KPK menghadirkan atau tidak ini di persidangan. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Cindy. Kompas Petang.